Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nah, kemarin ada yang request tentang tenaga dalam, masalah tenaga dalam kepada Mbah Nola. Sekarang ini saya bahas. Jangan lupa subscribe and like, comment, boleh asal sopan. Pertama saya mau merokok dulu. Tenaga dalam, pembahasan tenaga dalam yang sebenarnya itu. Nah, dari dalam arti tenaga dalam versinya Mbah No ini ya. Versinya Mbah No itu tenaga dalam. Nah, tenaga atau energi itu sama. Dalam berarti dalam tubuh, dalam benda. Terserah. Kalau kita fokusnya dalam tubuh ya dalam tubuh, berarti yang kita bahas bukan energi di dalam benda. Kita harus membedakan energi tenaga dalam di dalam tubuh kita dan di dalam benda. Seperti pusaka-pusaka ini kalau kita melihat kan ada energinya. Kalau bisa buka secara gaib, beda itu melihatnya. Nah, terus apa itu? Nah, terus pembahasan tenaga dalam diri manusia. Mati. Santai, slow. Nah, tenaga dalam diri manusia itu tenaga dalam yang bersifat pernapasan. Kalau Mbah No menyimpulkan bersifat pernapasan. Lah, pernapasan itu juga ada tiga versi. Satu, pernapasan dada itu juga bisa menambah energi. Dua, pernapasan perut juga ada energinya. Tiga itu ada pernapasan cakra. Kalau Mbah No cara membedakan seperti itu. Nah, fungsinya pun sendiri-sendiri. Kalau pernapasan dada fungsinya itu untuk kalau Mbah No mengira itu penyakit yang di dalam tubuh. Tapi ya penyakit yang tidak berhubungan dengan kanker loh ya. Itu kalau Mbah No kan belum menemukan ya. Nah, itu pernapasan seperti pilek, batuk, meriang, terus alergi. Nah, terus badan itu kurang fit kalau kita melakukan pernapasan yang teratur lewat pernapasan dada. Tapi harus ada pembimbing loh ya. Nanti kalau tidak paham pernapasan dada terus yang dipakai pernapasan perut itu bahaya. Kan begitu. Nah, terus pernapasan perut itu pernapasan yang digunakan untuk orang melahirkan. Gitu. Orang yang melahirkan, terus yang kedua orang yang lagi BAB. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu pernapasan cakra. Pernapasan cakra adalah pernapasan untuk menambah energi kita. Biasanya yang digunakan untuk orang yang angkat-angkat berat. Tuh. Yang kedua untuk orang yang suka silat atau orang yang suka bertinju itu juga bisa. Makanya di peraturan silat gitu loh. Di peraturan silat itu diwajibkan saat latihan itu memakai sabuk atau pinggangnya diikat. Nah, supaya apa? Supaya bisa menggunakan pernapasan cakra, bukan pernapasan perut. Tuh, penjelasan Mbah No seperti itu karena Mbah No juga pernah sampai sekarang juga ikut pencak silat. Makanya bisa menjabarkan itu nanti di video selanjutnya ikuti videonya Mbah No terus. Nah,
itu ada apa ya, praktek pencak silatnya kan begitu. Nah, itu Mbah No menggunakan pernapasan cakra. Itu ada penjelasan pernapasan cakra itu bagaimana. Tonton terus channelnya Mbah No Keramat tuh. Nah, tenaga dalam kini membahas tenaga dalam yang bisa mental. Nah, ya begitu. Lah, kenapa kok bisa mental? Di sini pembahasannya dia pakai pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan cakra itu sama saja, tergantung kita niatnya. Tapi kalau untuk menambah energi, nah, biasanya yang dipakai bisa mental itu pernapasan cakra, karena nanti di bumi ini adalah ada gravitasi atau magnet, gaya magnet tuh. Nah, gaya magnet itu kan kita makanya ada gaya gravitasi, kita adalah menempel, tidak mengambang, karena ada kutub selatan dan kutub barat. Kalau orang Cina biasanya bilang yin dan yang, begitu, energi yin dan energi yang, kalau nggak salah loh. Jangan lupa subscribe and like YouTube-nya Mbah No dan ikuti terus channelnya Mbah No Keramat kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat jangan ikuti, tidak apa-apa, karena Mbah No itu membuka tabir ilmu yang bisa dilogika manusia. Kalau tidak bisa dilogika manusia, tidak berani membuka di YouTube itu. Jadi itu bisa dilogika, karena apa? Kalau kita itu menghidupkan pernapasan cakra, sering berlatih dengan pernapasan cakra, mayoritas tubuh kita itu aliran darahnya itu cepat. Biasanya dipakai itu yang melihat itu, melihat kayak matahari surgen. Nah, itu yang apa, itu yang bisa menembus cakra-cakra manusia. Nah, kalau Mbah No biasanya melihatnya pakai mata batin. Tuh. Jadi di sini mata batin itu untuk melihat aura seseorang, bisa melihat barang yang gaib, bisa, terus melihat apa ya, rezeki atau kedepannya bagaimana, insya Allah kalau diizinkan Allah juga bisa tuh. Jadi kalau melihat yang siri atau yang ada batasannya itu kan semua apa ya, kalau kita menembus di alam yang bukan haknya kita, itu ada batasan-batasan tersendiri. Contoh, batasan untuk melihat apa kematian itu dirahasiakan sama Allah, jadi disirikan. Nanti kalau kita mengeyel melihat itu, nanti ada bala atau petaka yang akan menimpa kita karena tidak diizinkan. Terus kenapa kok bisa kita adu tenaga dalam itu bisa mental? Itu karena kuat-kuatan dalam suatu pernapasan, menjaga pernapasan. Nah, nanti itu ada terasa akan kayak bertolak. Siapa yang kuat pernapasannya, nanti yang lemah itu akan kayak didorong. Nah, dia akan menjadi magnet. Tuh. Seperti kayak semuanya ini magnet. Nah, ini jumlah magnet. Ini kutub selatan, ini juga kutub selatan. Nanti ditempelkan pun tidak mau. Nah, kalau ini kutub selatan, ini kutub barat dan kutub selatan, kutub timur dan barat. Ya benar ya. Nah, ini selatan, kalau saya bilang kayak selatan ya. Nah, yang penting sama. Nah, min dan min, plus dan plus, gitu aja enaknya. Jangan kutub-kutub, Mbah No tidak sekolah. Nah, ini kutub min, ini kutub min. Nanti kalau digabungkan, ini kayak nanti benda mati, tapi kenapa kok tidak mau menempel? Gitu loh.
kita simpulkan seperti itu, kita tahu ini ya. Tapi kalau ini min, ini plus, di kita temukan ya menempel. Tapi kalau ini plus, kenapa padahal sama-sama plus gitu loh, paham? Jadi kalau plus sama plus kenapa ditemukan tidak mau, min sama min kenapa tidak mau, maunya cuma min sama plus, padahal kita tidak melihat apa yang menolak mereka tidak mau. Ini gaib gitu. Jadi ini makanya nanti kalau kita sering melatih pernapasan cakra pasti akan timbul seperti itu gitu loh. Jangan lupa minum dulu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melatih pernapasan cakra, nah kita pun menonjok loh, bukan terus orang yang ditonjok, orang yang menonjok mental. Kalau saya, orang yang ditonjok itu kalau punya cakra sebelum kena tonjokan, ini semua ini yang menonjok, ini saya gambarkan ini. Ini orang yang berperan menonjok, ini yang ditonjok. Biasanya kalau ini pakai emosi yang tinggi, jadi aliran darahnya itu cepat, terus ini tenang tapi pakai pernapasan cakra, biasanya terjadi juga mental bisa, karena pakai apa itu emosi. Tapi juga ini biasanya pakai hipnotis juga bisa lah. Kalau bertarung ini hipnotis dulu ya bar. Terus biasanya kalau Mbak Ano itu pernapasan cakra untuk melindungi lah, kita menyerang. Nah, kita menyerang yang pihak lawan tapi kita pakai pernapasan cakra. Lah nanti beban yang kita tonjokkan atau kita lemparkan ini, kita pukulkan. Nah, kita pukulkan. Nah, ini akan terasa 3 kali lipat sampai 5 kali lipat rasanya. Bahwa ini menonjok itu saat biasa tidak pakai pernapasan cakra itu rasanya cuma 1 kilo. Tapi kalau ini pakai pernapasan cakra, menonjok ini sampai kena itu terasanya 5 kilo. Terus ini kalau tidak pakai pernapasan cakra, nah ini menonjok ini juga kena, tapi nggak terasa karena dia memiliki pernapasan cakra, gitu loh. Nah terus kalau orang awam loh ini yang tidak latihan loh ya, tidak latihan memukul loh. Jadi kita bilang itu orangnya orang awam loh, yang tidak tahu silat, yang tidak tahu memukul, yang tidak pernah latihan, kan begitu. Terus ini yang sering latihan, yang ikut silat, yang apa ya, tahu pernapasan cakra, kan begitu. Yang intinya tahu pernapasan cakra. Ini orang awam yang tidak tahu apa-apa, ini menonjok ya terasa biasa gitu. Tapi harus sejajar loh ya, umurnya sejajar, berat badannya juga sejajar gitu. Tapi kalau ini yang lebih 5 kalinya ini yuk tetap terasa karena pernapasannya boleh, tapi jasadnya itu belum tentu kuat. Pernapasannya kuat, jasad belum tentu kuat gitu loh. Jadi kesimpulan saya, kalau ini yang menonjok ini bisa mental, biasanya dia pakai pernapasan cakra tapi kalah besar dengan ini pernapasannya, biasanya begitu. Nah, terus ini juga dihipnotis juga bisa juga, tapi masa kita bertarung itu tunggu hipnotis, kan begitu. Terus kita di jalan itu tunggu hipnotis kan hanya lucu, kan begitu. Jadi kalau kita simpulkan ini seperti magnet tadi, kalau kita sering-sering bernapas, mengolah pernapasan cakra, nanti seperti magnet. Dan fungsinya juga banyak itu loh. Pernapasan perut kalau fungsinya juga banyak, tapi nggak terlalu banyak, masih banyak fungsinya pernapasan cakra lah. Itu juga totok saraf juga bisa gitu loh. Terus apa itu, mensugesti seseorang juga bisa. Itu nanti ditumpangkan rasa cakranya. Cakra, energi cakra itu, pernapasan cakra itu adalah energi yang murni, masih murni. Tergantung kita nanti mengolahnya seperti apa. Kita pukulkan juga, kita berarti membuat tenaga cakranya itu apa,
pernapasan cakranya itu buat memukul, terus buat membackup diri. Tapi yang memukul juga dilihat-lihat dulu, ini untuk bertarung kalau saya gitu loh, bukan untuk apa ya, acting itu tidak, itu jadi untuk bertarung gitu loh. Nah kalau yang lain itu ya saya tidak tahu, itu kesimpulan saya dan itu yang pernah saya alami lah. Pernapasan cakra itu juga buat mengisi suatu benda itu juga bisa, tapi dilambari tentang amalan-amalan tertentu begitu. Jadi seperti itu sedulur ya. Jadi monggo kalau pengen apa ya, belajar atau mengenal, jadi ya seperti itu caranya membedakan atau belajar tentang tenaga dalam. Oke, cukup sekian pengenalan Mbah No, tata cara apa ya, tenaga dalam bisa terpental. Jadi begitu. Jangan lupa subscribe and like, bagikan, boleh komen asal sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.